Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Aisanafi SE MAK. Saya dari kelas AK601 Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Baik, langsung saja kita masuk pada isi pembahasan, yaitu pertama kita akan membahas tentang identifikasi anak perusahaan, kemudian yang kedua yaitu metode yang digunakan anak perusahaan, dan yang ketiga adalah referensi. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah identifikasi anak perusahaan dan metode yang digunakan pada PT Mandiri Persero Tbk. Oke. Identifikasi anak perusahaan, seperti yang dilihat pada slide bahwa PT Mandiri Persero Tbk ini memiliki 10 anak perusahaan. Entitas anak yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut adalah nama entitas anak perusahaannya. Yang pertama yaitu ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dahulu ini kita kenal sebagai PT Bank Syariah Mandiri, tapi sekarang sudah merger bersama BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. PT BSI ini bergerak di bidang perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada PT Mandiri Europe Limited BMIL, ini bergerak di bidang perbankan juga. Kemudian ada PT Mandiri Sekuritas, ini bergerak di bidang sekuritas. Kemudian ada PT Mandiri Taspen. PT Mandiri Taspen ini dulu dikenal dengan nama PT Bank Mandiri Taspen Pos. Ini bergerak juga di bidang perbankan untuk pensiun. Kemudian ada PT Tunas Finance atau MTF. Perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan kendaraan. Kemudian ada Mandiri International Remittance, Mandiri International Remittance Sendirian Berhad atau MIR. Ini bergerak di bidang layanan remittance. Kemudian ada PT Aksa Mandiri Financial Service. Ini bergerak di bidang asuransi. Kemudian sama juga PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia. Ini bergerak juga di bidang asuransi jiwa. Kemudian ada PT Mandiri Utama Finance. Ini tempat saya bekerja. Ini bergerak di bidang perusahaan pembiayaan. Kemudian yang terakhir ada PT Mandiri Capital Indonesia MCI, bergerak di bidang modal Ventura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada anak perusahaan tersebut. Yang pertama ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BSI, dengan persentase kepemilikan sebesar 51,47%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi, metode ekuitas dan metode biaya karena persentase yang dimiliki lebih dari 50%. Kemudian ada Bank Mandiri Europe Limited dengan presentasi kepemilikan sebesar 100%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi juga, metode ekuitas dan metode biaya karena persentase yang dimiliki lebih dari 50%. Kemudian yang ketiga ada PT Mandiri Sekuritas dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi, karena persentasenya juga lebih dari 50%. Kemudian ada PT Bank Mandiri Taspen dengan persentase kepemilikan sebesar 51,10%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi juga. Metode konsolidasi karena persentasenya juga lebih dari 50%. Kemudian yang kelima itu ada PT Mandiri Tunas Finance dengan presentasi kepemilikan sebesar 51%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi juga, metode ekuitas dan metode biaya karena presentasi yang dimiliki lebih dari 50%. Kemudian yang keenam ada PT Aksa Mandiri Financial Service dengan presentasi kepemilikan sebesar 51%, maka metode yang digunakan pada anak perusahaan ini adalah metode konsolidasi, metode ekuitas dan metode biaya karena presentasi yang dimiliki lebih dari 50%. Kemudian yang ketujuh ada PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia dengan presentasi kepemilikan sebesar 80%,
Maka metode yang digunakan pada anak perusahaan adalah metode konsolidasi karena presentasi yang dimiliki lebih dari 50%. Kemudian ada PT Mandiri Utama Finance dengan persentase kepemilikan sebesar 51%. Maka metode yang digunakan pada anak perusahaan ini adalah metode konsolidasi juga, metode ekuitas dan metode biaya karena persentase yang dimiliki itu lebih dari 50%. Dan terakhir ada PT Mandiri Capital Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%. Maka metode yang digunakan pada anak perusahaan ini adalah metode konsolidasi, karena presentasi yang dimilikinya lebih dari 50%. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan langsung dari ptbankmandiri.co.id. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.